Wa sunanuha utawi pira-pira kesunahannya salat ba'da dukhuli ing dalam sawise melbu. Kalau tadi sebelum masuk pekerjaan salat, nah sekarang sunnah-sunnah yang dilakukan ketika salat atau di dalam salat. Ba'da dukhuli ing dalam sawise melbu salat, fiha ing dalam salat iku syai'ani ana loro. Nah, tadi juga ada dua, sekarang juga ada dua. Rupane yang pertama at-tasyahhudu, tasyahud atau tahiyat. Al-awwalu kang pertama, tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Ya meskipun sunnah tapi ya kalau bisa jangan ditinggalkan karena ini sunnah yang sangat disunahkan, sangat dikukuhkan untuk kita lakukan. Misalnya kita tidak tahiyat awal karena lupa atau sengaja, ya diganti dengan sujud sahwi. Diganti dengan sujud sahwi ketika sebelum tahiyat akhir, sebelum salam. Ketika tahiyat akhir sebelum salam itu sujud sahwi. Tasyahud awal atau tahiyat awal. Wal kunutu lan kunut fi subahi yang dalam salat subuh. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i kunut itu termasuk sunnah ab'ad. Sampai-sampai dimasukkan dalam sunnah ab'ad ya saking sangat disunahkannya kunut pada salat subuh ini. Tasyahud awal, yang kedua kunut subuh ya. Memang dalam permasalahan kunut ini kadang ada sebagian masyarakat itu ada yang tidak kunut, ada yang kunut ya. Sama-sama ada dasarnya. Karena memang pada zamannya Rasulullah Nabi Muhammad itu pernah kunut, pernah juga meninggalkannya, pernah juga tidak kunut. Tapi kemudian ada sahabat yang melakukan kunut secara terus-menerus, tapi Nabi juga tidak melarangnya. Nah, maka itu kan juga bisa dijadikan dalil bahwa kunut itu tetap hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang yang kunut ataupun tidak kunut, ya kita jangan mudah menyalahkan atau malah menjelekkan orang lain itu. Ya, yang jelas sama-sama benarnya, sama-sama ada dasarnya. Sing salah itu sing gak salat subuh. Nah, yang penting salat subuh, mbuh kunut mbuh ndak ya. Karena itu hukumnya sunnah, tidak perlu dijadikan permasalahan yang serius sampai menjadi perdebatan, sampai terjadi pertengkaran di antara masyarakat, tidak usah. Jadi sesuatu hal yang sunnah itu jangan dijadikan suatu perkara yang besar. Kalau di Makkah Madinah memang di sana kalau kita pernah umroh ataupun haji, ya semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah dimudahkan bisa melaksanakan umroh ataupun haji ke Baitullah nanti. Amin Allahumma amin. Di sana itu di Makkah Madinah itu memang tidak kunut. Kalau kita ikut jamaah di sana itu tidak ada, imamnya tidak kunut. Kadang ada beberapa imam Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi itu yang memberikan kesempatan bagi jamaah yang biasa kunut. Nah, jadi ketika i'tidal pada rakaat kedua, itu imamnya biasanya berhentinya agak lama sebelum sujud, sebelum melakukan sujud di rakaat yang kedua itu. Jadi i'tidalnya agak lama, meskipun tidak kunut tapi diamnya agak lama ketika i'tidal. Itu memang sengaja untuk memberikan kesempatan makmum jamaah yang lainnya yang kunut. Jadi ketika imamnya tidak kunut, kemudian kita makmumnya biasa kunut, ya tetap aja kunut. Kita tetap aja melakukan kunut sendiri. Kunut sendiri. Ketika imamnya sudah sujud ya kita ikut sujud. Jangan imamnya sujud kita belum selesai kunut terus kita berdiri aja, jangan. Ya, imamnya sujud ya kita langsung ikut sujud. Jadi ketika ada imam yang memberikan kesempatan, nah jadi kita sebagai makmum juga harus tahu, harus ngerti, oh ini imamnya agak lama berarti memberikan kesempatan kita yang biasa kunut untuk kunut. Nah jadi kita ya langsung aja kunut sendiri, meskipun imamnya tidak kunut ya kita kunut sendiri. Ya itu kalau misalnya kita ikut jamaah di masjid yang tidak kunut ya seperti itu caranya. Jadi kunutnya bacaannya seperti yang biasa kita baca, Allahumma dini kalau misalnya sholat sendiri. Kalau jadi imam ya menyesuaikan. Kalau jadi imam ya jangan egois, jangan mendoakan diri sendiri karena diamini oleh orang banyak. Jadi diganti domirnya menjadi Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait
wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu yang selanjutnya nggih. Nah, itu doa kunut. Kemudian berhenti, kemudian membaca doa sendiri selanjutnya itu. Nah, kalau misalnya tidak hafal doa itu bagaimana? Itu adalah doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Allahumma hdini itu doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, redaksinya seperti itu. Kalau misalnya kita tidak hafal, doa kunut yang seperti itu, Allahumma hdini dan seterusnya, apa yang kita baca? Kalau tidak hafal, kalau jadi makmum tidak masalah, mungkin bisa cuman amin mawon. Tapi kalau jadi imam ataupun sholat sendiri tidak hafal kunut yang redaksinya itu bagaimana? Tetap disunahkan untuk melakukan kunut, tapi ya dengan doa yang lainnya. Kalau misalnya tidak hafal kunut Allahumma hdini, ya doa saja yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang lainnya yang kita hafal, yaitu bisa dibaca ketika i'tidal, ketika kunut itu tadi. Nggih. Jadi kalau kita sudah biasa kunut, terus misalnya belum hafal kunut, ya itu doa yang lainnya yang kita hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah, diganti itu tidak apa-apa. Tetap kita mendapatkan kesunahan kunut secara utuh, tetap mendapatkan kesunahannya. Ya, tetapi kalau bisa ya dihafalkan doa yang sesuai redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, jadi sekali lagi, kalau misalnya tidak hafal redaksinya, boleh diganti dengan redaksi yang lainnya. Nanti kalau kita sudah umroh di Makkah Madinah, kita ikut jamaah di masjid sana, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, jangan sampai kunut kita ketinggalan di sana, nggih. Pulang dari umroh, pulangnya kunutnya ketinggalan di sana, di sini tidak kunut lagi. Dasarnya apa? Oh, di Masjidil Haram, Masjid Madinah sana tidak kunut, saya juga tidak kunut. Nah, dasarnya ikut-ikutan. Itu dasarnya ikut-ikutan tidak benar, itu tidak punya dasar. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, karena kitab ini kan bermadzhab Syafi'iyah, nah kita ya kunut. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, ya tetap sholat subuhnya kita berpakai kunut. Nah, kalau mazhab yang lainnya, mazhab Imam Abu Hanifah itu pendapatnya tidak memakai kunut, ya silahkan. Itu pendapat mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tetapi kalau kita di Indonesia ini dan rata-rata pakai Syafi'iyah, ya kita pakai kunut. Solusinya kalau seperti itu tadi, kalau kita berjamaah kepada orang yang tidak kunut, ya kita kunut sendiri. Kalau imamnya tidak masih kesempatan i'tidal sebentar, baca standar i'tidal kemudian langsung sujud, ya kita ikuti imam, tidak usah kunut, ya tidak apa-apa. Kita ikuti saja. Yang wajib itu adalah mengikuti imam. Kunut itu sunnah, mengikuti gerakan imam itu wajib. Jadi kita dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kita biasa kunut tapi bermakmum pada orang yang tidak kunut. Ketika imamnya tidak ngasih kesempatan untuk kunut, langsung setelah itu kita langsung sujud, ya kita wajib untuk ikut imam langsung sujud. Jangan sok kita berpegang teguh kunut, ya imamnya sujud kita kunut sendiri, jangan. Karena kita berjamaah, wajib hukumnya makmum itu mengikuti imam. Meskipun imamnya salah, kita kan tetap harus ikut. Maksudnya ketika imamnya lupa, misalnya imamnya juga biasa kunut, ya biasanya imamnya biasa kunut, tapi ketika kunut kok lupa langsung sujud, ya kita wajib ikut untuk sujud. Nah, tetapi nanti diganti dengan sujud sahwi. Kalaupun lupa lagi tidak sujud sahwi, ya tidak apa-apa. Sujud sahwi kan juga sunnah juga. Tapi kita jangan mengentengkan sesuatu ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Kita kalau bisa yang wajib pun dikerjakan, yang sunnah juga dilakukan. Nah, ini karena sunnah itu adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan rugi, nggih. Kita ingat nggih. Sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Nah, seperti hidangan ini, udah ada hidangan tidak dimakan kan rugi, eman. Ada roti. Ayat tegese fi i'tidalir rakaat tsaniyati, tegese pada waktu i'tidal rakaat yang kedua. Kalau kita menjadi makmum masbuk, kita berjamaah ikut jamaah imam
sudah rakaat kedua sholat subuh, kita kan berdiri lagi nambah 1 rakaat. Karena kita nambah 1 rakaat dan posisi kita adalah rakaat yang kedua, maka kita ya disunahkan lagi untuk kunut lagi sendiri. Kalau misalnya sholat subuh, yang pertama rakaat pertama tadi sudah ikut kunutnya imam. Karena kita masbuk 1 rakaat ya, rakaat yang kedua kita nambah 1 rakaat untuk rakaat kedua ya kita doa kunut lagi. Minhu saking subuh. Wa huwa utawi kunut lugatan ing dalam bahasa iku doa, wa syar'an lan dalam syarak iku zikrun zikir maksusun yang dikhususkan, wa huwa utawi redaksinya kunut Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait ila akhirih. Nah, seperti yang biasa kita baca. Wal kunutu lan kunut fi akhiril witri ing dalam akhir salat witir. Fin nisfis tsani ing dalam pertengahan yang kedua min syahri ramadhana dari bulan Ramadan. Nah, ini juga disunahkan kunut pada setengah yang kedua pada bulan Ramadan. Setengah yang kedua itu pada hari yang keberapa? Pada hari yang ke-16. Jadi malam puasa yang ke-16. Jadi kita sholat tarawih itu kan malam pertama nggih, malam pertama. Kalau malam yang besoknya mau puasa, nah itu kan mulai sholat tarawih. Berarti ke-16 ini malam mau besok puasa yang ke-16. Kalau besok puasa yang ke-16, nah berarti malam ini kita witirnya pakai kunut. Atau hari ini kita puasa yang ke-15. Kita hari ini puasa yang ke-15. Berarti nanti malam itu kan malam ke-16 ya. Berarti nanti malam itu witir pakai kunut malam ke-16. Witir yang terakhir. Nah, jadi fi akhiril witri pada akhirnya witir, pada witir yang terakhir. Kalau witirnya 5 rakaat ya berarti yang terakhir yang kelima. Kalau witirnya 3 rakaat ya berarti yang ketiga. Itu witirnya di rakaat yang terakhir. Wa huwa utawi kunutnya witir iku ka kunuti subuhi kaya kunute subuh. Jadi bacaan kunutnya witir sama dengan kunutnya subuh al-mutaqaddimi yang sudah dijelaskan terdahulu. Fi mahallihi pada tempatnya kunut wa lafdhi lan lafadznya kunut. Wala tata'ayyanu lan ora tertentu apa kalimatul kunuti kalimat atau doa kunutnya as-sabiqati yang telah lalu. Falau qanata moko lamun kunut sapa wong bi ayatin kelawan ayat tatadammanu yang mengandung apa kunut doaan ing doa wa qasadalan menyengaja sapa wong al kunuta ing kunut hasolat moko mendapatkan sapa wong sunnatal kunuti ing kesunahannya kunut. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwa kalau kita tidak hafal redaksi kunut, doa kunut Allahumma hdini tadi, kita ganti dengan doa yang kita hafal Rabbana atina fid dunya hasanah, itu juga tetap kita mendapatkan kesunahan dari kunut tersebut. Jadi mendapatkan kesunahan secara utuh. Kalau tidak hafal doa apapun ya diam aja gini, diam aja. Amin amin saja mengikuti imam. Nah, kemudian posisi kita ketika kunut, ya tangannya ketika berdoa, kita kan berdoa itu disunahkan untuk mengangkat tangan. Kita ketika berdoa disunahkan untuk mengangkat tangan seperti ini, ya ketika kunut kita juga disunahkan untuk mengangkat tangan seperti ini, sama seperti ketika kita berdoa biasanya. Tetapi untuk kunut ini tidak usah diusapkan di wajah. Kalau berdoa selain waktu sholat itu setelah doa kita disunahkan untuk mengusapkan ke wajah. Tetapi untuk sholat, ketika kita di dalam sholat ketika kunut, setelah doa kunut tidak usah diusapkan ke wajah. Jadi setelah kunut gini amin amin baca Allahumma hdini ya langsung sujud. Kenapa? Karena ketika sholat kita usahakan meminimalisir pergerakan-pergerakan yang selain dari gerakan sholat. Ya. Jadi tidak usah mengusapkan ke wajah. Setelah kunut ya langsung
sujud ngoten nggih. Ndak usah diusapkan ke wajah. Kalaupun tidak mengangkat tangan tetap gini aja, amin 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 gini, tangannya tidak diangkat ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena mengangkat tangan itu kan tidak masuk rukun. Ya, jadi kalau ada orang kunut tangannya tidak diangkat tapi kok membaca doa Allahumma dini ya tidak apa-apa. Tapi kan tidak biasa nggih, tidak biasa. Tapi ya jangan disalahkan juga kalau ada orang doa tangannya tidak diangkat ya jangan disalahkan karena ya bukan sesuatu yang dasar, bukan sesuatu yang pokok. Nah, itu perkara terkait dengan kunut. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kunut itu sesuatu yang sunnah, ketika kita mengetahui orang lain yang tidak kunut, ya kita jangan mudah untuk menyalahkan ataupun ya menganggap yang tidak baik pada orang itu. Yang jelas semuanya ada, sama-sama ada dalilnya, sama-sama ada dasarnya.